Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faustina Tikataris dengan NIM akhiran 126. Di sini saya akan mewawancarai narasumber. Beliau adalah seorang guru. Di sini saya sudah bersama Bapak Sugianto sebagai narasumber. Beliau merupakan guru di SD Negeri Ngeparrejo, Kecamatan Bandungan. Langsung saja ke pertanyaannya ya Bapak. Ya. Yang pertama, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan pendidikan formal Bapak? Nah, dalam pendidikan formal, waktu itu saya memang mempunyai cita-cita sebagai seorang guru. Dan waktu itu kebetulan ada sekolah guru namanya SPG Santo Agustinus yang berada di Kecamatan Pati, Kabupaten Magelang. Kebetulan sekolah tersebut tidak jauh dari tempat tinggal saya, dan di situ saya mendaftarkan menjadi siswa SPG Santo Agustinus tersebut, dan saya alhamdulillah diterima di sana. Walaupun di sana itu saya merupakan SPG yang biasa disebut orang itu merupakan SPG ragil. Kenapa disebut SPG ragil? Karena merupakan SPG yang terakhir. Nah, dalam SPG tersebut ya ada dua jurusan. Yang pertama adalah jurusan SD dan jurusan TK. Nanti yang jurusan SD kalau lulus ini akan mengajar di SD. Begitu pula yang jurusan TK nanti akan mengajar di taman kanak-kanak. Berarti Bapaknya ambil jurusan yang SD ya? Kalau untuk jurusan itu memang ditentukan dari pihak sekolah. Nanti karena sekolah itu sudah mempunyai istilahnya itu sudah mempunyai karakter sendiri yang bagaimana siswa tersebut nanti disesuaikan dengan penjurusannya tersebut. Nah, tantangan saya di dalam pendidikan saya ini, karena saya milih di SPG tersebut, kebetulan saya ini berada pada dikatakan ya keluarga yang tidak mampu. Nah, kalau keluarga tidak mampu biasanya kan ambil jurusan yang bisa langsung mencari lapangan pekerjaan. Dan kebetulan pada tahun-tahun tersebut ini rombongan guru juga masih sedikit, dikarenakan waktu itu masih banyak sekali yang istilahnya tambal sulam. Nah, gitu. Terus tantangan saya ini karena memang saya ini bisa dikatakan pada golongan ekonomi bawah, maka untuk menyelesaikan studi saya ini saya harus memang banyak membantu orang tua, ya entah itu di sawah, entah itu istilahnya mencari pakan ternak. Mau tidak mau harus saya jalani supaya saya bisa menempuh apa yang saya cita-citakan tersebut. Karena kalau di zaman dulu ini ya walaupun nilai uang itu maksud saya kalau katakanlah dengan saat ini nilai mata uang dengan sekarang dibandingkan dengan zaman dulu ini memang nilainya itu lebih tinggi dulu, tetapi untuk mencari uang tersebut bisa dikatakan sulit dalam untuk pembiayaan menyelesaikan studi saya itu, baik yang itu untuk studi ataupun untuk kebutuhan sehari-hari memang bisa dikatakan sulit dibandingkan zaman sekarang ini. Iya. Kurang mampu, kesulitan untuk melanjutkan ke sekolahnya. Apa yang memotivasi Bapak untuk terus berjuang saat menghadapi kendala tersebut? Nah, karena dari tadi sudah saya katakan, karena saya sudah ingin menjadi seorang guru, tantangan saya yaitu tadi karena saya harus berjuang dalam artian ya berjuang dalam untuk meraih cita-cita, yaitu harus belajar. Itu berjuang yang pertama, yang diutamakan harus banyak belajar. Karena untuk kalau istilahnya sekolah itu tidak ada semangatnya, istilahnya tidak mau belajar, tentu saja ya nanti akhirnya akan putus sekolah. Putus sekolah. Dan apa tadi yang motivasi Bapak untuk terus berjuang? motivasi untuk berjuang. Nah,
karena memang tadi sudah pertama kali saya katakan, untuk motivasi saya sebagai seorang guru tadi, saya tetap berjuang keras karena pengen itu berkeinginan ya. berkeinginan untuk membahagiakan orang tua, karena memang dari segi keluarga kan tidak mampu. Nah, mau tidak mau saya harus berjuang keras supaya saya bisa mengangkat derajat orang tua saya. Dalam artian saya nanti bisa dimudahkan untuk dalam meraih cita-cita saya sebagai guru, dan saya berharap waktu itu memang inginnya jadi seorang pegawai negeri, terutama yang saya katakan tadi adalah sebagai seorang guru. Dan kebetulan alhamdulillah pada saat ini memang saya sudah diterima menjadi pegawai negeri. Dalamnya itu ragil, untuk D2-nya itu malah angkatan kedua. Jadi betul yang dikatakan tadi, saya merupakan angkatan yang awal ini. Jadi saya ini kebetulan juga waktu itu untuk menyelesaikan D2 itu masih murah. Waktu itu masuknya saja hanya sekitar 350 atau 150, itu di saya zaman lupa. tahun berapa ya Pak? Itu tahun 91, karena saya lulus SPG tahun 91, langsung daftar ke D2 tahun 91 juga, dibantu oleh pemerintah. Dan untuk buku pun itu juga ada tulisan dari pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu dalam menempuh selama kurang lebih 2,5 tahun, walaupun itu D2, tapi harus diselesaikan paling cepat 2,5 tahun. Itu jadi saya kira-kira 93 atau 94 ya, itu saya lupa. Pokoknya saya tetap mempunyai ijazah D2 dan akta D2 itu. Di S1 ini kebetulan saya juga mendapatkan beasiswa itu. Selanjutnya kan Bapak sebelum itu mau saya kuliah kan harus bekerja dulu. Terus Bapak bagaimana menyeimbangkan antara kuliah dengan bekerja itu untuk mencapai tujuan Bapak? Nah, benar. Jadi kalau dulu saya waktu SPG ini istilahnya tidak membantu orang tua itu seperti tadi istilahnya ngareke sapi. Tapi kalau di D2 tersebut saya itu kadang-kala diajak sama orang tua, itu tadi istilahnya karena orang tua juga kegiatannya itu di pasar, maka saya diminta orang tua untuk bantu. Misalnya karena hidup di kampung itu banyak sekali waktu itu buah-buahan misalnya seperti pisang dan lain sebagainya. Saya ini juga mau tidak mau harus membantu orang tua untuk mencari pisang sebagai katakanlah untuk biaya kelanjutan saya di D2 tersebut. Tetapi selain itu saya juga ada tetangga, waktu itu tetangga juga dekat dengan saya. Tetangga tersebut jualan mie ayam. Nah, tetangga tersebut seringkali nengok cucu di Jakarta. Nah, di Jakarta tersebut kalau saya kebetulan kok kuliah ada hari libur, atau mungkin beliaunya yang punya usaha mie ayam tersebut itu memang tahu kalau saya libur, terus beliaunya itu pergi ke Jakarta dan saya ini diminta untuk menggantikan jualan tersebut. Nah, waktu itu saya juga menyisihkan uang tersebut, saya gunakan sebagai modal jualan mie ayam. Tapi kalau yang punya tersebut sudah pulang, ya saya sebagai tadi mahasiswa biasa. Berarti di samping itu ya Pak pekerjaan? Ya, di samping, ya. Tapi kalau saya memasaknya itu waktu itu masih dibantu dengan orang kalau memasak ayamnya itu, tetapi dan untuk yang lainnya tetap saya jalani sendiri. Baik, terus usaha selain berjualan itu usaha apa yang Bapak lakukan untuk mencapai cita-cita Bapak, impian Bapak tersebut? Nah, kan Bapak sebagai seorang Muslim ya, terus usaha apa, ikhtiar apa yang Bapak lakukan? Nah, di samping saya itu juga usaha secara apa ya tadi ya, secara berdagang ya. Secara berdagang itu secara lahir ya, lahir. Tetapi kan
juga kita kan sebagai seorang muslim ini kita juga harus taat beribadah. Nah, jadi jangan sampai telat waktu, kita harus selalu tepat waktu dalam menjalankan sholat 5 waktu tersebut. Nah, itu merupakan juga usaha saya. Dan waktu itu saya juga sering dalam di usia muda tersebut juga saya juga sering menjalankan itu sholat malam atau puasa Senin Kemis, itu juga sering saya lakukan. Berarti harus diimbangi dengan berdoa juga nih Pak? Ya, selain sifatnya itu lahir, corone Jawa, juga harus kita usahanya itu secara batin. Agar gitu. seimbang gitu nggih? Iya. Ya, baik. Apa kenangan terkuat Bapak dari masa kecil yang membentuk pandangan Bapak tentang kehidupan ini? Kenangannya Bapak? Kenangannya? Iya, kenangan biar waktu dulu memperjuangkan untuk bisa jadi guru. Itu gimana kenangannya Bapak? Yang masih teringat sampai Ya, ini. sampai saat ini ya, karena saya itu kuliahnya dari rumah sampai kampus bisa dikatakan lebih dari 10 km. Dan saya ini waktu menempuh kuliah itu tidak seperti zaman saat ini. Oh, dulu masih tidak ada transportasi gitu Pak? Ada transportasi iya. pun murah. Tapi kan alat transportasi saya itu kan hanya sepeda ontel, dan saya ini dari rumah menuju kampus pun membutuhkan tenaga. Ya, tidak jarang sampai kampus juga lelah karena lebih dari 10 km hanya mengendarai sepeda ontel. Dan itu pun nanti di kampus juga ada beberapa teman yang dari wilayah Bantul, juga ada yang menggunakan transportasi berarti sepeda ontel. banyak ya Pak dulu yang menggunakan ya, sepeda? Waktu itu memang banyak, karena ya bisa dikatakan transportasi sepeda motor ataupun dan yang lainnya model saat ini ya, jarang ditemui. Jaranglah yang memakai. Itu jadi mau tidak mau saya harus transportasinya itu sepeda ontel. Sepeda ontel. Kalau sekarang mungkin ya kemarin juga saya melihat ada beberapa mahasiswa yang menggunakan sepeda ontel, tapi cuman mungkin dari tempat kos dan tempat kampusnya itu tidak jauh seperti saya yang sudah saya jalani waktu itu. Kalau waktu itu lewat ring road saja masih sepi. Nggak kayak sekarang ya Pak? Kayak sekarang. Lewat UGM pun masih sepi. Kalau sekarang ya ini malah macet-macet kan. Kalau dulu malah enak sekali, tidak ada kendaraan lalu lalang seperti ini. Dan saya berangkat pagi, nanti sampai rumah pun kadang setelah sholat isya, paling ya jam 7 lebih, setengah 8 itu. Karena waktu itu karena memang di kampus itu hanya istilahnya menanti dosen-dosen yang istilahnya jam luangnya, terus baru mengajar tempat saya. Berarti harus menunggu gitu ya Pak? Ya, walaupun menunggu, tapi kan juga sudah dijadwalkan sama pihak kampus. Tuh. Selanjutnya, apa pesan Bapak kepada mahasiswa di luar sana? Mahasiswa sekarang. Jadi pada saat ini merupakan era digital. Semua dimudahkan. Ya tidak? Iya. Pesan saya kepada siapa saja sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa, karena semua fasilitas itu sekarang itu ada, tinggal istilahnya kalau punya alat komunikasi dan lain sebagainya, mau belajar apa saja di media sosial sangat banyak. Nah, tetapi jangan kita tergantung pada media sosial tersebut. Nah, jadi seorang pelajar atau mahasiswa itu harus banyak atau memperbanyak literasinya. Literasi itu bermacam-macam ya, ada literasi membaca, mendengar dan sebagainya itu. Salah satunya kalau seorang mahasiswa atau pelajar itu harus banyak membacanya itu. Berarti harus bisa memanfaatkan media sosial dengan baik ya Pak? Ya, media sosial itu kita gunakan seperlunya saja, yang bermanfaat untuk sebagai penunjang
kegiatan belajar Iya. ya. Nah, kalau untuk yang tidak menunjang kegiatan belajar ya sekilas saja. Sekilas saja maksudnya bagaimana? Ya tidak terlalu dipantengi Iya. itu media sosial tersebut. Jadi kita tidak istilahnya tidak ketergantungan kepada media sosial. Kalau kita ketergantungan pada media sosial, kapan saja Bisa kita itu mengganggu, gitu, Pak. ya sangat sekali mengganggu. Ya. Ya itu jadi pesan saya yaitu harus banyak belajar karena tantangan ke depan itu banyak sekali, persaingan hidup sangat ketat di era digital ini. Jadi kita harus semua, kalau zaman orang tua dulu opo-opo nek iso dilakoni, maksudnya semua bidang itu harus kita pelajari dan kita bisai. Karena apa? Karena keterampilan dia kedepannya itu lebih susah. Keterampilan itu juga menunjang kehidupan di masa depan gitu. Baik, itu ya Pak pesan buat mahasiswa di luar sana. Ya. Terima kasih ya Pak Ya, atas sama-sama. waktu Bapak yang telah diberikan. Semoga pembicaraan kita tadi bisa bermanfaat kepada Ya, orang ya. lain dan semoga menginspirasi. Baik, sekian saja yang saya tanyakan kepada Bapak. Atas waktu Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nggih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, nggih. Pesan saya sedikit tadi. Dapat disimpulkan bahwa dari keluarga kurang mampu bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Dengan bekerja keras, semangat belajar, dan ketulusan hati dalam mengabdi, seseorang dapat mengubah nasib. Guru yang dulunya kurang mampu membuktikan bahwa keberuntungannya tidak ditentukan oleh latar belakang, melainkan usaha, tekad, dan ketulusan hati. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.